Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang perekonomian Indonesia, neraca pembayaran Indonesia yang disajikan oleh saya sendiri, Indra Sukma, Pika Darman, dan Veranda. Yang pertama itu ada definisi neraca pembayaran atau balance of payment atau BOP. Menurut IMF, neraca pembayaran atau balance of payment itu adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa. Seperti dijelaskan di atas bahwa neraca pembayaran suatu negara mencatat transaksi yang dilakukan oleh penduduknya dengan penduduk negara yang lain. Penduduk di sini dalam artian adalah yang pertama ada orang perorangan atau individu, yang kedua ada badan hukum, yang ketiga ada pemerintah. Kebijaksanaan neraca pembayaran merupakan bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan dan mempunyai peranan penting dalam pemantapan stabilitas di bidang ekonomi yang diarahkan guna mendorong pemerataan pembangunan. Di bidang perdagangan, kebijaksanaan neraca pembayaran ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri dalam negeri, menunjang pengembangan ekspor non-migas, memelihara kestabilan harga dan penyediaan barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri, serta menunjang iklim usaha yang makin menarik bagi penanaman modal. Yang kedua ada transaksi dalam neraca pembayaran atau BOP. Yang pertama itu ada transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa, atau dengan kata lain transaksi tersebut mengakibatkan timbul dan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut. Yang kedua ada transaksi kredit, adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara, atau dengan kata lain transaksi tersebut mengakibatkan timbul dan bertambah hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional. Selain itu, transaksi ekonomi dan dalam neraca pembayaran juga dibedakan menjadi satu transaksi berjalan, yang artinya adalah transaksi yang meliputi barang-barang dan jasa, di mana dalam transaksi ini terjadi transaksi antar negara yang perubahan nilainya setiap saat atau setiap hari. Yang kedua itu transaksi modal, yaitu transaksi yang mengangkut investasi modal dan emas. Yang di dalamnya itu ada transaksi modal jangka pendek yang meliputi kredit untuk perdagangan dari negeri lain. Yang kedua ada deposito bank di luar negeri. Yang ketiga ada pembelian surat berharga luar negeri jangka pendek. Yang ketiga itu ada transaksi satu arah. Transaksi ini adalah transaksi yang tidak menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran, misalnya hadiah. Apabila suatu negara memberikan hadiah dan bantuan kepada negara lain, maka ini menimbulkan transaksi debit. Sebaliknya, apabila suatu negara menerima bantuan atau hadiah dari negara lain, merupakan transaksi kredit. Beberapa istilah transaksi dalam neraca pembayaran. Yang pertama itu ada eros dan ominos, adalah sebuah rekening yang digunakan sebagai penyimbang apabila transaksi kredit tidak persis sama dengan nilai transaksi debit. Dengan adanya rekening selisih perhitungan ini, maka jumlah total nilai beberapa kredit dan debit dari suatu neraca pembayaran internasional akan selalu sama. Yang kedua, transaksi accommodating. Transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi ini, sedangkan transaksi autonomous merupakan transaksi yang muncul dengan sendirinya tanpa dipengaruhi oleh transaksi lain yang termasuk dalam transaksi. Yang ketiga, fungsi neraca pembayaran. Yang pertama, melakukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. Yang kedua, mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, mengetahui mitra usaha suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan internasional dalam suatu negara. Yang kelima, indikator yang akan dipertimbangkan oleh negara donor untuk memberikan. Yang keempat, tahapan neraca pembayaran. Setiap negara cenderung memiliki beberapa tahapan dalam neraca pembayarannya, dari negara debitur muda hingga negara kreditur madya. Yang kelima, masalah dalam analisa neraca pembayaran. Yang pertama, ada seringkali mengabaikan transaksi internasional yang satu dengan yang lain, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan suatu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan yang lain. Yang kedua, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.